Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Maktabah Syamilah guna untuk memenuhi tugas UAS software hadis dosen pengampu yaitu Pak Dahlan. Baik, langsung saja. Pertama-tama, kalau kita pengen mencari takrij hadis di Maktabah Syamilah, kita perlu mencari yang dibahas. Dibahas yang ada tombol ininya, yang ada tombol kacamata pembesar. Nah, setelah kita klik ini dan kita pengen mencari takrij hadis dari kita pengen mentakrij di Kutubutis A, Kutubutis A. Kita nyarinya itu di Alkitab. Nih, Alkitab. Kita nyarinya di Alkitab. Kita ketik nama-nama imam imam kayak Imam Sahih Muslim, nama kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muwatta Imam Malik. Kita nyari ya di sini. Nah, langsung saja karena kebetulan saya sudah menyimpan kutub A. Saya klik. Nah, dia nanti di sini di daerah pencarian di bawah ini. Setelah kita klik ini, kita mencari kata kunci dari hadis yang pengen kita takrij. Misalkan saya mendapat tugas hadis yang nomor 24. Hadasana Abul Yaman, qala akhbarana Su'aib. Sini kan ada isi matan hadisnya ara'aitu amuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Nah, kita mencari kata kunci yang menarik guna untuk mencari takrij dari hadis tersebut. Takrij variasi matannya, variasi sanadnya. Nah, kita cari kata yang menarik. Misal saya pengen pakai kata atokotin nih. Kata atokotin ini. Kata atokotin. Atokotin. Langsung aja kita buka Maktabah Syamilah, kita ketik di sini. Atokotin. Atokotin. Ketik. Tulisannya apa yang ada di hadis, tertera di hadis. Oh, bisa maaf, kita sering ada nih, wa ata kotin, di ata kotin, kotin. Nah, di sini kan kita udah nulis kata kuncinya. Langsung aja kita cari di tanda teropong ini. Nah, nih keluar semua harus di Maktabah Syamilah sesuai dengan referensi yang kita cari. Di sini ada beberapa periwayat yang mengeluarkan hadis tersebut. Sebelum kita masuk ke hadisnya, kita perlu ngecek apakah betul sama nggak hadis tadi yang kita cari atau enggak, atau ada perbedaannya gitu. Di sini kan nggak ada yang sama. Hmm, beda semua, beda semua. Beda, beda. Berarti kata kunci ini enggak valid. Kita cari kata kunci yang lain karena berbeda dengan hadis tadi yang pengen kita cari. Nah, nggak ada yang sama kata-katanya, maka apa yang harus kita lakuin? Kita nyari kata kunci yang lain. Jadi kan kita pakai kata kunci atau kotin. Jadi kita cari kata kunci yang lain yang menarik. Misalnya saya pengen arah itu amrun untuk atahanan. Saya ingin memakai kata atahanasu. Nah, coba kita cari memakai kata atahanasu. Kita buka kata bahasa Mila, kita klik, kita ganti kata kuncinya atahanasu. Kita cari.
Hana. Klik, nah dia keluar. Kita cek dulu. Nah, kebetulan sama. Sama kayak hadis yang pengen kita cari. Itu amuran kuntu at-tahan nasubiha fil jahiliyah wa taqatin ya taqatin. Nah, di sini cara mencari takhrij di Maktabah Samilah. Kita bisa melihat di sini. Di sini ada babnya, bab sama halamannya, halaman majilid. Di sini di Maktabah Samilah dan ini yang riwayat yang mengeluarkan hadis tersebut Ustaz Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari ada 4 dalam periwayatan, Ustaz Ahmad ada 2, Imam Muslim ada 2. Berarti semuanya ada 9. Nah, itu cara mencari takhrij di Maktabah Semilah. Nah, selanjutnya, tadi kan kita mencari takhrij. Sekarang kita pengen nih mencari asbabul urut dari hadis tersebut. Asbabul urut. Kita pengen mencari asbabul urut. Kak, langkah yang harus kita lakuin itu kita buka di tasnif, di Alkitab. Kita ketik asbabul urut. Kita pengen mencari asbabul urut dari hadis tersebut. Asbabul urut. Kita cari kitabnya. Dia ada 2 kitab ini. Oh, ketik aja kitab asbabul urut. Asbabul urut. Nah, di sini kan udah ada. Nah, dia mempunyai 2 kitab ternama dalam kita mencari asbabul urut dalam hadis tersebut. Pertama nama kitabnya itu Al-Luma. Kitab Al-Luma sama kitab Bayan wa Ta'rif fi Asbabul Urut. Kita klik aja keduanya. Nah, kita cari lagi apa sih asbabul urut dari hadis tersebut. Nah, kebetulan kita pakai kata kunci yang sama lagi atanasu suruh oke aja. Nah, kita pengen pakai kata atanasu. Dan sama kayaknya kita memerlukan kata kunci kalau pengen mencari teks hadis tersebut. Kita klik tanda teropong. Nah, kebetulan nih takhrij asbabul urut dari hadis tersebut. Ini kan semua berbahasa Arab. Kalau kita pengen mengetahui artinya, kita bisa copy semuanya. Copy, lalu minta ChatGPT atau Google untuk menerjemahkan kayak mana sih asbabul urutnya gitu. Nah, selanjutnya itu kan tutorial cara mencari asbabul urut di uh, Maktabah Samilah. Selanjutnya kita pengen mencari gorib, goribul hadis. Nah, kalau pengen cari goribul hadis, sama, tapi kita beda beda tempat dalam mencari kitab goribul hadis. Nah, kita cari yang di tasnif. Cari di tasnif, nama kitabnya itu Gharibul Mu'jam. Gharibul Mu'jam sini. Ini Gharibul Mu'jam. Nama kitab Gharibul Hadis kalau kita pengen mencari kata yang asing. Gharib itu kan kata yang asing. Nah, kita perlu memerlukan referensi kita. Kita nyarinya di tasnif. Nama kitabnya Gharib wal Mu'jam. Nah, langsung saja karena kita pengen mencari kata Gharib, kita buka lagi hadisnya. Menurut kita bahasa mana yang menurut kita yang asing, yang nggak kita pernah dengar istilahnya. Misalkan saya nggak pernah mendengar kata atakotin. Atakotin ini apa sih? Definisinya apa sih? Maknanya? Dia bahasanya asing menurut saya gitu ya. Nah, kita ketik aja di Maktabah Samilah atakotin gitu kan. Kita ketik di Maktabah Samilah atakotin. Oh,
Atakotin. Kita klik, keluar. Ini adalah beberapa definisi dari atakotin. Sama kayak tadi, kalau kita pengen mengetahui artinya, kita bisa copy dan cari di suruh ChatGPT yang terjemahan. Kita lihat. Di sini kan banyak itu menurut Joharo secara bahasa, ada menurut Zuhro, Fi Asy-Syafi'i, ada menurut banyak nih semua referensi. Nih, kita bisa lihat dan kita bisa nyari kita memakai aman istilah atau konten tadi. Dia kan bahasa yang asing gitu kan. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah mencari bahasa asing dan tutorial cara menggunakan maktabas samilah, mencari takhrij, mencari asbabul urut, mencari gharibul hadis gitu kan. Ini semua ada di maktabas samilah kayak tadi tutorial. Nah, selanjutnya kita pindah ke aplikasi software yang selanjutnya yaitu Kalim, Jawami Al-Kalim. Kita buka kitab Jawami Al-Kalim. Nah, di Jawami Al-Kalim dia itu lebih bahasanya lebih eh, mudah. Menurut saya lebih mudah Jawami Al-Kalim. Cuman dia tuh nggak sekomplit di Maktabah Semula. Biasanya takhrij yang dikeluarkan di Jawami Al-Kalim itu tidak memiliki nama kitab, tidak memiliki nomor hadis, biasanya gitu. Nah, lanjut, bukan itu yang mau pengen kita bahas, kita pengen mencari takhrij di Jawami Al-Kalim. Langkah di Jawami Al-Kalim itu ada dua metode. Kalau ingin mencari takhrij hadis, ada dua cara. Pertama, diarat sama dibahas. Dibahas. Nah, aurat sama bahas. Ini beda cara kalau pengen mencari tafsir hadis di kedua eh, tempat ini di aurat sama bahas. Aurat itu artinya menampilkan, bahas itu ya pembahasan, bahas mencari, ya kan? Nah langsung aja di aurat kalau kita pengen mencari tarik hadis, dia memakai kata kunci yaitu kata atrof. Yaitu kita ngambil di awal matan, di awal matan. Kata kunci mencari tas di Arab itu kata atrof, kata yang berada di awal matan. Misal, contoh tadi kita mencari hadis di sini, di hadis yang nomor 24, itu amuron. Maka kata yang kita pakai itu kata atrof, kata yang awal 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 matan. Kata awal matan berarti kita nyari make kata kunci aro'aita amuron. Aro'aita amuron. Kita buka Jami Al-Kalim. Kita ketik aro'aita amuron. Konsep. Kita pakai kata aro'aita amuron. Kita cari ini semua. Nah, kita copy aja. Kita buka lagi di tablet. Kita pakai aro'aita amuron. Dia kan harus memakai atrof ya. Awal mata. Aro'aita amuron. Nah, di sini kan ada pembagiannya. Ada nau'usunnati, dan hukum ala hadis, ada nau'nya, ada jenisnya. Nah, di sini jika kita pengen mencari hadis sesuai perkataan atau perbuatan Nabi atau takrirnya Nabi, kita bisa klik. Misal kita pengen mencari hadis tentang
kaul Nabi atau tentang pilihan Nabi, kita bisa klik aja di sini, di sini gitu kan. Dan kalau kita pengen mencari apa hukum hadis, kita pengen mencari hadis Hasan sama Sahih aja nih, kita klik aja di sini, klik. Atau kita mau pengen cari hadis dhaif doang, kita klik sini. Kalau tidak ya udah bebas, biarin aja, jangan klik satu-satu, dibiarin saja. Di sini ada macam hadisnya, ada qudsi, ada marfu, ada jenis hadisnya, ada gharib, ada hadis. Nah, kalau kita pengen mencari salah satu hadis yang pengen kita cari, kita tinggal klik aja tentang checklist misalnya gitu. Kalau kita nggak pengen mencari hadis tersebut, ya udah tinggalin aja, jangan diklik. Oh, ini kenapa nih? Oh, error ya, error. Bentar, tak lagi jangan klik. Nah, balik lagi ke Arab. Nah, kita copy lagi Araita Amura. Araita Amura. Nah, setelah kita nyari kata kunci awal atrof tadi awal matan tadi, kita cari di Arab. Kita cari di Arab. Nah, di sini cuman oh berarti ini terlalu banyak katanya. Biasanya kalau kita pakai terlalu banyak kata, dia bakal menimbulkan dikit tas hadisnya. Berarti kita hapus ini dulu. Kita pakai Araita aja. Araita. Kita cari di Arab. Ah, di sini keluar. Nah, di sini kan ada nih awal-awal matanya semua. Ya kita klik, kita cek aja satu-satu. Kita cek. Nah, susahnya di Arab ini gini, kita kan mencari kata yang di awal ya. Kita memakai kata atraf. Biasanya dia tuh nggak menimbulkan hadis yang kita cari. Lagi nih dia error. Nah, nggak ada nih hadis yang pengen kita cari. Nggak ada, nggak ada yang sama persis gitu kan. Ini beda semua nih, nggak ada. Susah nyarinya gitu kan, susah. Nah, ini kekurangan di Arab. Susahnya di Arab itu. Nah, lanjut. Itu kan kalau kita pengen nyari di Arab, kita memakai kata atrof gitu kan. Coba kita cari lagi di Aroita Amr. Misalnya gini. Aroita Amr kuntu atana subiha. Kita klik. Di sini belum tahrij. Di sini belum tahrij. Cara tahrijnya gimana? Kita klik. Kita pencet Arab di bawah. Nah, di sini baru keluar. Tahrijnya ada 72, ada 3 gitu kan. Kita klik yang paling banyak. Kita cari lagi, kita buka. Nah, baru keluar. Ini ada biasanya kitab primer yang kutubu teks. Biasanya ditampilkan di awal. Ditampilkan di awal. Misalnya ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari ada 4 periwayatan jalur, Sahih Muslim ada 3. Nah, kalau kita pengen melihat matan hadisnya, kita tinggal klik aja. Klik dua, keluar. Ya, itu hadis. Kita cek apa sama atau tidak gitu kan. Sama. Nah, gini cara mencari tahdis di Arab. Lanjut, kita pengen mencari tahdis di bahas. Nah, dibahas sama Jarat ini beda. Kalau dibahas itu sama metodenya dengan Maktabas 9. Dia mencari kata kunci. Kata kunci apa yang pengen kita pakai gitu kan. Tadi saya memakai kata kunci yang sama di Maktabas 9. Kita pengen memakai kata kunci tahan nasu saja. Tahan nasu. Nih, tahan nasu. Klik dulu. Kita pakai kata kunci tahan nasu. Belit ya udah kali. Nah, kita klik tahan nasu. Dia sama dengan metode memakai kata metode Maktabas 9. Nah, di sini ada hmm, Hiyaraj. Hiyaraj. Usahakan Hiyaraj ini kita klik keduanya. Karena apa? Karena Hiyaraj ini kan
tajahalul alif alin apa alinayah. Pokoknya dia membahas tentang alif yang ada hamzah sama alif yang tidak ada hamzahnya. Kalau bisa kita klik aja keduanya. Kenapa? Biar nanti hadis yang ditimbulkan itu kita tidak bingung mana yang alif, mana yang alif ada hamzahnya gitu. Saya klik aja. Nah, lanjut. Di sini ada macam hadisnya. Kalau kita pengen cari marfu atau kursi atau mauquf atau maktuf, tinggal klik aja kalau kita pengen nyarinya. Gitu. Di sini juga ada hadis, ada rukmul hadis. Ini bisa ditimbulkan di sini kalau hadis sudah keluar. Lanjut. Nah, kalau kita udah menentukan kata kuncinya, kita cari di bahas mutobako. Ini bahas mutobako itu mencari secara presisi. Dia lebih mencari secara presisi. Beda sama bahas sorfi, dia nggak presisi. Kalau kita klik bahas mutobako, mencari secara presisi. Klik, bentar, dia lumayan lama keluarnya. Nah, keluar. Nah, ini belum taris hadis namanya. Di sini ini masih berupa bentukan hadis ini. Nah, kita klik misalnya hadis yang pertama. Yang pertama kita out lagi. Nah, ini baru keluar. Ini bentuk tahrij yang dikeluarkan, dibahas. Dia lebih mudah dan lebih simpel gitu kan. Nah, bedanya sayangnya di sini biasanya di Jawami Al-Kalim itu tidak di diperlihatkan nomor hadisnya. Di sini halamannya berapa, nomor jilid berapa gitu. Nah, itu kan hadis yang telah dikeluarkan. Kita hadis tadi kan. Ini ada Sahih Bukhari ada 4 jalur riwayatan, Sahih Muslim ada 3, Ustaz Ahmad bin Hambal ada 3 gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih nama apa referensi kitabnya, kita bisa pencet Bito Kotil kita. Nah, keluar semua itu nama-nama kitabnya siapa yang mencetus hadis ini dari hadis apa gitu kan, nama kitab Sahih Bukhari, nama musannif Muhammad Ismail bin Bukhari, tahun wafat, tahun lahir, 256, dia juzuk yang ke-6 gitu kan. Nah, gitu. Cara mencari tahrij di eh, Jawami Al-Kalim. Cara mencari Jawami Al-Kalim. Nah, lanjut. Kalau kita pengen mencari biografi. Nah, biografi. Kita pengen nih mencari biografi rawi. Di sini di Jumlah Kalim itu udah ada tandanya. Kalau ada tanda merah ini, berarti kita bisa klik. Ini kan nama imam. Nama imam gitu kan. Nah, bisa kita klik nih. Kita lihat biografi rawi. Nah, di Jami Al Kalim ini udah dibikin biografi singkatnya. Biografi singkat. Dia ada nomor rawinya 257576. Itu ada kunyahnya Abu Ja'far, nama beliau, nama asli perawi Abdullah bin Muhammad bin Abdullah apa siapa lagi? Oh, sorry. Abdullah bin Ja'far bin Yaman gitu kan. Nama nama yang terkenal itu Abdullah bin Muhammad Al-Ja'fi. Abdullah bin Muhammad Al-Ja'fi. Lakop beliau Hafiz, Musnadi, Ratib. Ini Ratib ini Jarul Ta'dil. Nah, di sini dibilang tuh sikoh Hafiz, gitu kan. Buat hafalan sama orang yang sikoh, gitu kan. Tahun beliau wafat 229. Nah, di sini. Nah, kita pengen lihat Jarul Ta'dil, kita klik ini. Jarawat takdil dari perawi tersebut di sini ada jarawat takdilnya. Ini menurut Abu Hatim bin Hibban, beliau menyebutkan sikoh gitu kan gitu. Cuman lemahnya di sini, kurangnya dia tuh nggak memiliki referensi yang konkret gitu, referensi yang koceng. Dia nggak punya referensi, dia cuma sekedar kata-kata doang. Ini menurut Abu Hatim ini dari mana sih? Dia bilang ini gini-gini, jadi nggak ada referensi gitu kan. Di sini ada Syuyuh. Syuyuh itu namanya guru-guru beliau, nama guru-guru beliau. Ada Ahmad bin Khalid, ini semua. Ini biasanya di Jawami Al-Kalim, dia tuh nggak mencetuskan semuanya. Dia cuman menaruh separuh saja, separuh.
Jadi terus ada Talamis, Talamis itu murid-murid beliau, murid-murid Abdullah bin Muhammad itu kan, dia mempunyai murid ini. Nah, di sini nggak di situ suka semuanya juga. Di sini ada nih Tahzib Al-Kamal. Di sini Tahzib Al-Kamal. Tahzib Al-Kamal biasanya yang dijawab Al-Kalim, dia cuma menampilkan sedikit dari biografi beliau. Nah, di sini kan cuma dikit. Nah, maka kalau kita pengen mencari secara spesifik lagi tentang biografi beliau dan referensinya dari mana, nah kita bisa mencari di Maktabah Samila. Maktabah Samila kita misal pengen memakai nama beliau Abdullah bin Ja'far. Copy, kita copy, kita buka ini, kita buka Maktabah Samila. Nah, ini Maktabah Samila. Nah, kalau kita pengen mencari biografi beliau di Maktabah Syamilah serta referensinya, kita cari di Alkitab itu Tahzib Al-Kamil. Tahzib Al-Kamal tadi, nama kitab tadi yang ada jawab Al-Kali. Kita cari di itu di Alkitab. Nah, kebetulan saya sudah nyimpannya, nanti langsung saja singkat waktu Tahzib. Nah, ini nama kitab ya, referensi yang pengen kita cari biografi nama perawi tersebut. Tahzib Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, gitu kan. Fi Asma'ir. Kita copy. Oh, belum ke copy. Ada lagi bentar. Siapa nama beliau? Misalnya gini. Oh, berarti yang di sana nggak bisa di copy berarti. Jadi, kita ketik aja dah. Oh, jangan deh. Kita ambil nama beliau di sini saja. Jadi ini. Sir Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Ah, ini. Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Nih, Abdullah bin Ja'far. Kita klik di sini. Nah, timbul ini nama beliau. Beliau mempunyai nama Abdullah bin Ja'far. Kita klik lagi. Di sini nama si tentang biografi beliau ini. Oh, maaf. Di sini kita nyari biografi. Di sini kan banyak nih. Tentang Abdullah bin Ja'far. Semuanya dijelaskan gitu kan. Ini cara-cara mencari biografi di software Maktabah Seminar dan Jawa Mi'al. Nanti kita bisa cari-cari aja. Kita cari artinya di AI itu gimana nanti. Dia bakal nampilin nama-nama nama beliau, biografi beliau, nama-nama murid beliau, nama-nama guru beliau nanti ada dijelaskan. Ada jarah wataknya juga pendapat-pendapat para ulama juga gitu kan. Baik, maaf tadi ada yang kelupaan. Kita belum apa mencari cara-cara mencari syarah hadis. Cara mencari syarah hadis di Maktabah Semilah. Maaf. Berarti kalau kita pengen mencari syarah hadis Maktabah Semilah, kita cari eh, di Alkitab di Tasnif mau nggak salah bentar ya di Alkitab maaf di Alkitab kita ketik syarah kita ketik aja syarah hadis syarah
Sarah, suruh, hadis. Oh, oh, hilang. Maaf. Oh, maaf. Kita bukan nyari di Alkitab, tapi kita nyari di Tasnif. Nih, di sini ada suruh hadis. Misal, maaf, tadi saya lupa. Disuruh hadis berarti kalau kita pengen mencari syarah hadis tersebut, kita mencarinya carinya itu di Tasnif, bukan di Alkitab. Nih, suruh al hadis, suruh hadis. Nah, setelah kita klik ini, kita klik aja kata kunci mana yang pengen kita pakai tadi. Misal saya pakai kata at-tahanasu, kata at-tahanasu, dan tahanasu, sudah. Lihat, bisa di, nah di sini dia bakal menampilkan beberapa syarah dari hadis tersebut. Jadi sama caranya kalau kita pengen tahu artinya kita langsung aja nyari di AI atau gimana gitu. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu apakah betul ini sarahnya harusnya sama atau tidak. Nanti kita klik bisa cek-cek sendiri aja. Di sini banyak referensi tadi sarah yang dikeluarkan menggunakan kata kunci atau masuk tadi. Hmm, banyak. Jadi kita bisa cek sendiri dulu nanti. Nah, gitu. Tutorial cara memakai software hadis di Maktabah Semina dan Jawami Al-Kalim. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak dipahami, tolong dimaafkan karena saya masih manusia. Karena yang sempurna itu cuma Allah. Gitu. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.